berbakso sawit turwarenyem borgu dewa sidiamahi diwayana paracu dayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yadbuatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Apa-apa-sambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadi Siwa Om Kesantawya Kaiku dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manasa dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Anggota DPD RI Loh Jelantik desak bongkar proyek lip kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida. Berpotensi nodai kesucian pura, Desa Adat Batur tolak rencana kapal pesiar di Danau Batur. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Pemilihan Bali, Niloh Jelantik, dengan tegas meminta pemerintah dan Pansus membongkar proyek lip kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kelungkung. Dia juga curiga rekomendasi Pansus yang bersifat tertutup bisa dibaca beragam oleh warga. Sikap tegas tersebut diungkapkan Niloh Jelantik saat ditemui di sela-sela pembentukan Forum Harmoni Segara Gunung di Mapolda Bali, Jumat 21 November 2025. Niloh Jelantik mengaku sudah turun ke lokasi sejak Juni 2025. Saat itu investor belum terlalu banyak memulai pekerjaan fisik. Saat itu dia sudah menegaskan bahwa proyek ini banyak melanggar tata ruang, mulai dari tebing hingga pantai, dan akan merusak citra pariwisata Bali yang berbasis budaya. Jika sekarang Pansus sudah bergerak dan sudah menyerahkan dokumen pelanggaran ke Gubernur, dia meminta Pemprov Bali, dalam hal ini Gubernur Koster, harus bersikap tegas membongkar proyek ini. Selain menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan dan merusak pemandangan, proyek ini jika dibiarkan akan merusak tatanan lain termasuk tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Mereka akan menguasai bisnis dari hulu hingga hilir dan mematikan usaha warga lokal, termasuk driver dan pemandu wisata lokal. Makanya berdasarkan aspirasi yang ia serap di Nusa Penida, warga lokal menginginkan proyek ini dibongkar. Seperti yang dilakukan Pansus kepada sejumlah hotel di Pantai Bingin Kute. Ketika ditanya rekomendasi Pansus yang bersifat tertutup, dia justru curiga akan ada dusta di antara kita. Lebih baik buka semua hingga tidak ada yang curiga. Dengan Niloh Jelantik, anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bali, terkait dengan pembangunan lift kaca di Kelingking di Nusa Penida. Kami sudah menyampaikan dengan sangat tegas sejak bulan Juni tahun 2024 bahwa rencana pembangunan lift kaca yang berada di Kelingking itu kami secara pribadi saat itu sangat tidak setuju. Karena Bali dicintai, dirindukan dengan keindahan alamnya, dengan taksu dari anak-anak Bali itu sendiri, manusianya. Wisatawan datang, berjumlah belasan juta wisatawan datang untuk kemudian mengkonfirmasi, benarkah Bali Pulau Dewata, benarkah Bali Pulau Sebukura, benarkah Bali itu memiliki Trihita Karana, dan kita sekarang lihat Trihita Karana itu komponennya apa saja. Mau curiga ada dengan rekomendasi Pansus yang sifatnya tertutup? Untuk saya, rekomendasi Pansus harus disampaikan dengan terbuka agar tidak ada dusta di antara kita. Karena yang paling penting adalah kepentingan masyarakat Bali, kepentingan alam Bali. Jangan sampai menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kekuasaan. Jangan menggantung kemudian jawaban-jawaban menjadi di akhir hari menjadi polemik, menjadi kecurigaan masyarakat. Jawab aja, langsung aja jawab. Seharusnya aspirasi apa yang lo dapatkan dari masyarakat? Seharusnya dengarkan apa yang saya sampaikan di bulan Juni 2024. Tentunya proyek itu belum berjalan saat itu. Jika saat itu sudah mendengarkan apa yang menjadi masukan kami, belum keluar itu uang sekian miliar dari investor. Nah, hari ini akan ada konsekuensi yang dihadapi oleh pemerintah. Artinya harus dibongkar dong, Mbak lo? Kalau menurut kami, bongkar. Lagi sekali deh. Bongkar. Karena apa? Satu, karakteristik laut di Pantai Kelingking itu sangat khas. Kita sudah melihat bagaimana banyaknya kecelakaan terjadi diakibatkan wisatawan yang tidak disiplin.
Sekarang wisatawan jalan 40 menit menuju ke arah pantai, tidak disiplin, masuk ke dalam laut, kemudian selfie-selfie, diseret oleh arus bawah. Ada berapa kemungkinan, berapa persentase yang selamat dan meninggal dunia? Sebelumnya, Panitia Khusus Tata Ruang atau Aset dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Bali gencar melakukan sidak terhadap pelanggaran tata ruang, aset dan perizinan di Pulau Dewata. Pasca melakukan sidak dan pendalaman pelanggaran, Pansus TRAP melakukan rapat pembahasan hasil rekomendasi kasus pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking serta Bung Nusa Penida di kantor DPD Bali pada Selasa, 11 November lalu. Hasil rekomendasi dari pansus tersebut telah resmi diserahkan oleh Ketua DPD Bali, Dewo Mahayadnya, kepada Gubernur Bali, Wayan Koster. Namun isinya belum dipublikasikan ke publik. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, mengatakan hasil kerja tim pansus yang beranggotakan 18 orang telah disampaikan secara tertutup kepada Gubernur Bali. Hasil kerja pansus yang diserahkan terkait rekomendasi 2 objek. Pertama, lift kaca, dan kedua, Bung Jumping. Swece, Bali TV. Berbagai komponen masyarakat Bali membentuk Forum Harmoni Segara Gunung untuk Keamanan Bali Jumat 21 November 2025 di Mapolda Bali Denpasar. Forum ini terbentuk sebagai kelanjutan dari program upaya penguatan kolaborasi strategi Ditintelkam Polda Bali dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam penanganan potensi konflik di Bali. Berbagai komponen menaikkan komitmen mendukung program ini, diantaranya unsur PHDI, MDA, Ormas, unsur pers lokal diwakili Bali TV, Kesbangpol, tokoh masyarakat, dan Ormas Kepemudaan. Agenda ini ikut dihadiri Nilo Jelantik, anggota DPD RI Pemilihan Bali. Direktur Ditintelkam Polda Bali, Kombes Pol Syahbudin, dalam sambutannya membacakan wadir Ditintelkam Polda Bali, AKBP Inyuman Budi Artawan, menekankan pembentukan Forum Harmoni Segara Gunung di Bali guna menciptakan keselarasan dan meningkatkan kewaspadaan mengatasi konflik kepada masyarakat. Dia berharap forum ini bergerak mencegah potensi konflik menjadi konflik sehingga bukan sekadar seremonial. Sebab tujuan akhirnya adalah adanya kesadaran bersama berkomitmen menjaga Bali yang selalu harmonis secara konsisten. Dan kita dapat berkumpul di tempat ini pada kegiatan yang sangat penting, yaitu pembangunan kesadaran komitmen bersama stakeholder dan pembentukan Forum Harmoni Segara Gunung. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi proyek perubahan beserta PKN tingkat 2 angkatan 29 tahun 2025 atas nama AKBP Sindar Sinaga SP dengan jabatan sebagai Kabak Analis di Ditintelkam Polda Bali, yaitu dengan judul penguatan kolaborasi sinergi di Ditintelkam Polda Bali dengan stakeholder dalam penanganan potensi konflik di Bali. Proyek perubahan ini lahir dari kebutuhan nyata bahwa memerlukan pola kerja yang adaptif, terpadu dan kolaboratif, mengingat Bali merupakan wilayah yang sangat strategis dengan karakter masyarakat yang heterogen, struktur adat yang kuat, serta menjadi pusat pariwisata dunia. Ditintelkam Polda Bali memandang perlu bahwa deteksi dini dan pencegahan potensi konflik tidak dapat berjalan optimal apabila dilakukan secara sektoral. Oleh karena itu diperlukan penguatan jejaring, integrasi data, pertukaran analisis, dan sinergi langkah antara seluruh pemangku kepentingan stakeholder. Kabak Analisis Ditintelkam Polda Bali, AKBP Sindar Sinaga, yang mencetuskan program ini mengakui sejumlah komponen masyarakat Bali mendukung upaya penguatan kolaborasi strategi Ditintelkam Polda Bali dengan stakeholder dalam penanganan potensi konflik di Bali. Bentuk dukungan tersebut dituangkan dalam fakta integritas pengawal harmoni segara gunung demi keamanan Pulau Dewata. Sindar Sinaga mengungkapkan program ini sengaja dikemas dalam bentuk kearifan lokal Bali, sehingga akan menjadi role model pencegahan dini konflik di tingkat nasional. Ia menegaskan peran Intelkam selama ini tak terbantahkan, namun karena jumlahnya terbatas, makanya perlu melakukan kolaborasi dengan stakeholders. Sebab potensi konflik jika tak dikelola dengan baik akan menjadi konflik yang lebih luas. Kata segara dia pakai sebagai cermin keluasan informasi, sedangkan kata gunung sebagai simbol kuatnya kearifan lokal. Penguatan
e-catching mengawal harmoni segara gunung. Jadi nanti setelah ini kita akan bentuk seperti yang disampaikan beliau tadi, pembentukan forum harmoni segara gunung. Nah, kami sebenarnya dalam pelatihan PKN 2 ini, kalau dulu PKN 2 yang sebelumnya dalam proyek perubahan harus membuat aplikasi baru. Namun setelah dievaluasi, aplikasi-aplikasi yang dibuat itu hanya bertahan setahun, setelah itu hilang. Jadi dengan dana yang cukup besar dikeluarkan, tapi akhirnya tidak digunakan juga, sehingga dari LAN RI mengevaluasi untuk. Anggota DPD RI pemilihan Bali Niloh Jelantik mengungkapkan dukungannya dan rasa terima kasihnya atas peran Polda Bali selama ini. Berkat bantuan Polda Bali, dia bisa membantu mengatasi masalah dan keluhan warga Bali. Matur suwun kepada Polda Bali yang tanpa henti selama ini selalu mendengarkan tiang, mendengarkan keluhan-keluhan tiang, mendengarkan harapan-harapan tiang, mendengarkan pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada. Forum ini juga diharapkan Niloh Jelantik menjadi media kolaborasi dan pertukaran informasi secara terpadu dalam menyampaikan potensi dan menyelesaikan konflik di Bali. Swece Bali TV. Berpotensi nodai kesucian pura, Desa Adat Batur tolak rencana kapal pesiar di Danau Batur. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, rencana pemerintah Kabupaten Bangli bersama investor membangun wisata kapal pesiar di Danau Batur mendapat penolakan tegas dari Desa Adat Batur Kintamani Bangli. Rencana wisata kapal pesiar itu dianggap berpotensi merusak lingkungan dan menodai kesucian kawasan Danau Batur. Penolakan terhadap rencana Pemkab Bangli dan investor tersebut telah dituangkan dalam Prarem Desa Adat Batur yang telah menggelar paruman pada 4 Oktober 2025.
yang dihadiri hampir 80 orang warga termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan anggota DPRD dari Kintamani yang digelar di Sekretariat Pura Hulun Danu Batur. Guru Nengah Santike Petajuh Desa Adat Batur sekaligus Juru Bali Rama Batur atau Ketua Pengelingsir Desa Batur mengatakan Paruman tersebut memutuskan menolak dengan tegas rencana terkait pengadaan wisata berupa kapal pesiar di Danau Batur. Alasan penolakan tersebut dilakukan karena wisata kapal pesiar tersebut ditengarai akan menodai kesucian Danau Batur dan kawasan Batur pada umumnya yang dikenal sakral dengan berbagai pura yang ada di sekitarnya. Selain itu keberadaannya juga akan merusak lingkungan Danau Batur. Terkait adanya rencana wisata kapal pesiar tersebut, prajuru Desa Adat Batur sebelumnya mengaku tidak pernah diajak berkomunikasi ataupun adanya sosialisasi dari Pemkab Bangli. Masyarakat juga terkejut dengan adanya rencana tersebut karena tidak ada sosialisasi sebelumnya. Nengah Santike berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi masyarakat dan menghentikan rencana tersebut. Dalam hal kata pesiar dalam kapal itu, yang kapal pesiar itu ya, kami secara resmi menolak adanya. Karena pertimbangan kami kalau pesiar itu kayaknya sudah dalam satu kali rute atau dalam satu perjalanan itu pasti lebih dari semalam. Nah, itu kan ada itu yang efek yang paling jelas mungkin. Kalau dalam bentuk kapal lain misalnya atau untuk sarana yang lain, nah mungkin perlu dipertimbangkan. Kalau untuk kapal pesiar kami secara resmi dari adat Batur menolak dalam hal itu. Pak, apa yang menjadi dasar penolakan itu? Pertama dari segi kesucian, karena danau, khususnya Danau Batur yang terbesar di Bali, sebagai ujungnya, sebagai hulunya daripada kesucian perairan yang ada di Widangan Bali. Kesucian terutama Pak, nanti kalau seperti disampaikan tadi kesannya pesiar ya udah, apalagi fasilitasnya yang wah ya, apalagi nanti ada isi menginapnya kan itu mungkin dari segi kesucian lah. Meski telah ditolak, masyarakat Batur diakui Nengah Santike belum ada sosialisasi maupun lobi-lobi dari pihak investor. Dia berharap rencana ini dihentikan saja karena berdampak negatif terhadap kesucian kawasan Batur. Riase, Bali TV. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi menggelar kegiatan Jambore Pemuda Adat Kawasan Gunung Batur tahun 2025 di Wantilan Batur, Kintamani, Bangli. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemuda Bali sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai budaya dan ketahanan bangsa. Jambore Pemuda Adat yang berlangsung 21 hingga 24 November diikuti 500 peserta dari 22 desa adat di sekitaran kawasan Gunung Batur, meliputi pemuda adat, pemangku adat, majelis desa adat, komunitas budaya, lembaga adat, dan unsur pemerintah daerah. Acara dibuka Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan akan ditutup oleh Menteri Kebudayaan Fadlison. Berbagai kegiatan berlangsung, diantaranya peserta akan terlibat dalam berbagai proses penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan budaya, seperti ritual adat sebagai ruang sakral pendidikan nilai dan simbol keberlanjutan budaya antar generasi. Kemudian ada diskusi dan workshop produk budaya, ruang inovasi dan kolaborasi budaya pertunjukan seni, dan pamer karya sebagai panggung kreativitas pemuda adat dan sanggar budaya dari berbagai desa di kawasan Gunung Batur. Dalam sambutannya melalui virtual, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha meminta para peserta memanfaatkan momentum kegiatan Jambore. Kegiatan ini sangat penting bagi pemuda adat yang ada di Bali dalam rangka penguatan pemuda adat sebagai penjaga warisan budaya dan lingkungan. Kita menyadari bahwa tantangan pelestarian budaya tidak mudah. Dalam konteks Bali, ancaman perubahan gaya hidup yang semakin masif yang dibawa oleh arus pariwisata serta gempuran teknologi menambah kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat. Namun, saya yakin dengan nilai-nilai dan tradisi budaya Bali yang begitu kuat, para pemuda adat dapat menghadapi segala ancaman dan tantangan perubahan budaya. Generasi muda yang saat ini setelah dilatih
di rangkaian jambore pemuda adat. Nah ini bisa juga ke depan bisa menduduki posisi strategis di majelis adat, itu di perwakilan desa-desanya, dan selain itu juga dari pemuda yang di 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa mentransferkan lagi pada generasi muda. Oleh karena itu, sementara Wakil Bupati Bangli Wayandiar menyambut positif jambore pemuda adat ini. Pemuda memiliki peran penting dalam pelestarian adat dan tradisi di tengah gempuran modernisasi. Oleh karena itu pemuda harus terus dikuatkan sebagai agen pelestari adat budaya, namun tetap bisa beradaptasi dengan modernitas. Tentu harapannya melalui jambore adat ini, pemuda-pemuda kita akan semakin bisa, pertama sebagai pelestari, kedua juga sebagai pengembangan budaya. Sehingga budaya ini, pemuda ini tidak hanya bergelut dengan tradisi, tetapi bagaimana dia inovatif, kreatif, dan menjadi jembatan untuk budaya kita ini tetap ajat dan menerima keterbukaan dan kemajuan. Melalui jambore ini, generasi muda adat didorong untuk mengkonsolidasikan gagasan, memperkuat solidaritas, dan membangun kapasitas kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai luhur. Riase, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati 79 tahun Puputan Margerana, Yayasan Kebaktian Proklamasi atau YKP menggelar rangkaian persembahyangan bersama, sarasehan, dan pembagian sembako kepada para veteran, keluarga veteran, dan para pemangku. Rangkaian kegiatan dipusatkan di Pura Dalam Base, Banjar Ole, Desa Adat Ole, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan pada hari Rabu 19 November lalu. Rangkaian kegiatan dihadiri oleh Ketua DPD LVRI Provinsi Bali, Ketua Pembina YKP, Perwakilan Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Ketua dan Sekretaris IKPB, Ketua PPM Provinsi Bali, dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi I Gusti Ngurah Gede Yudana menegaskan pentingnya peringatan ini untuk menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap perjuangan para pahlawan. Ia mengingatkan kembali bahwa 79 tahun yang lalu, pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara berada di Banjar Ole, Desa Marga. Saat itu Ngurah Rai tengah menyusun strategi guna melakukan penyerangan ke Tangsi Belanda di kota Tabanan untuk merebut persenjataan. Lebih lanjut, Yudana menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan YKP bertujuan untuk mengenang pengorbanan masyarakat Banjar, Oleh dan warga sekitar dalam Base yang menerima kehadiran I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya setelah berhasil melakukan penyerangan ke Tangsi Belanda. Perjuangan itu tidak hanya dilakukan oleh pasukan Ciung Wanara, tetapi juga didukung oleh masyarakat yang dengan segala keterbatasannya tetap menjadi bagian dari gerakan perjuangan kemerdekaan. Semangat juang hubungan masyarakat dengan Pak Rai sendiri itu harus betul-betul dipelihara. Karena apa? Begitu selesai penyerangan Belanda ke Tabanan, Belanda tahu, beliau tidak tahu posisi Pak Rai itu di mana. Meskipun rakyat itu tahu semua, Pak. Nah, ini semangat ini kita ingin rayakan tiap-tiap tahun 19 November ya. 19 November kita ajak generasi muda, kita punya sekolah, punya SMA, punya Sispol, punya pegawai, kita ajak kemari supaya mereka tahu bagaimana perjuangan para masyarakat di Ule ini. Sementara itu, Ketua DPD LVRI Provinsi Bali, I Gusti Bagus Saputra, dalam kesempatan yang sama kembali menuturkan kisah heroik yang terjadi pada 20 November 1946. Ia menjelaskan bahwa pada hari itu, Desa Marga dikepung dan dikurung oleh pasukan Belanda. Untuk menghindari korban dari kalangan masyarakat, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya bergerak menuju Subak Umekaang.
Di sanalah terjadi pertempuran besar antara pasukan Singwanara dan pasukan Belanda. Pertempuran dahsyat tersebut kemudian dikenal sebagai Puputan Margerane, yang menjadi peristiwa bersejarah karena I Gusti Ngurah Rai dan 96 pasukannya gugur sebagai kusuma bangsa. Pengorbanan beliau bersama pasukan Ciung Wanara merupakan simbol semangat Puputan, berjuang sampai akhir demi kemerdekaan. Semangat ini harus terus diwariskan kepada generasi muda. Rumahnya Pak Rai di Jarangsari dibakar oleh Belanda itu. Istri dan anaknya ditangkap, dipenjarakan. Markas besar umum Muruk Balang digempur, dibom. Terjadi pertempuran sengit di Muruk Balang. Pada malam hari, tanggal 12 Mei 46, pasukan Pak Rai pindah dari Muruk Balang ke Bengkalanyar. Di Bengkalanyar, dekat Gunung Batu Karu. Rangkaian kegiatan peringatan Puputan Margerane ke-79 ini diharapkan dapat memperkuat nilai patriotisme dan mempertebal rasa terima kasih atas jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pembangunan jalan baru atasi kemacetan di kawasan Kuta Selatan dan Kuta Utara. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Semoga ajaran Dharma selalu menjadi penuntun kita semua untuk meraih kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup serta selalu berada dalam lindungannya. Sebagai perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma yang dapat kita implementasikan sehari-hari dengan cinta kasih dan sukacita. Berbagi bahagia dengan pikiran yang jernih, hati yang suci, dan perbuatan yang baik. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma selalu menjadi penuntun dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita maknai kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengukuhkan serada dan bakti untuk menabur benih kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Puniki kemarjang risampun aneka alit kulit. Metapah kalau kebaos mepandes utawi mesangi drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Dalam upaya mengatasi kemacetan di kawasan Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara, pemerintah Kabupaten Badung tengah mengebut pembangunan jaringan jalan baru yang tidak hanya ditujukan untuk mengurai kemacetan, tetapi juga menghubungkan kawasan wisata di daerah tersebut. Bahkan tahun 2025 untuk tahap awal pembebasan lahan, pemerintah kabupaten telah menganggarkan 1,4 triliun rupiah. Terkait pembangunan infrastruktur jalan baru untuk mengurai kemacetan parah di kawasan pariwisata Kuta Selatan dan Kuta Utara, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyatakan proyek jalan telah dimulai tahun ini dengan tahap awal pembebasan lahan sebesar 1,4 triliun rupiah. Pihaknya optimis proyek ini akan mulai terasa manfaatnya pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027. Bupati menjelaskan fokus utama Pemkab Badung saat ini adalah penanganan titik-titik kemacetan krusial di wilayah selatan. Ia menyinggung titik-titik seperti area Jalan Raya Uluwatu yang melewati kawasan depan Garuda Wisnu Kencana atau GWK, bahkan sampai Simpang Nirmala Ungasan yang mesti mendapat prioritas penanganan segera. Pembangunan jalan baru juga direncanakan untuk menghubungkan kawasan Kuta Utara seperti Canggu dan Berawe hingga ke jalur strategis di Denpasar. Jalur ini menjadi solusi permanen kemacetan yang kerap terjadi di area tersebut. 8 bulan ini sekarang langkah awal kita adalah kita melakukan pembebasan lahan dulu terhadap beberapa bottleneck yang ada di daerah destinasi pariwisata. Dalam hal ini ada di Kuta Selatan dan di Kuta Utara. Kuta Selatan yang selama ini bottleneck adalah sepanjang GWK dan Simpang Nirmala itu, kita 2025 ini kita sudah melakukan pembebasan lahan. Asungkaro ini Desember ini kita akan bayar bebasan lahan sekitar sebesar 1,1 triliun 450 miliar yang ada pembebasan lahan yang ada dari Ayana menuju Uluwatu, karena di sana akan dibangun ruas jalan 24 meter yang jalan ada dua ruas jalan. Yang kedua juga dari Uluwatu juga ada menuju Nusa Dua, sehingga semua itu adalah tujuannya untuk meminimais jumlah kendaraan yang melewati Desa Pecatu menuju GWK. Nah, sehingga harapan kita nanti akan terpecah sehingga otomatis bottleneck yang ada di sepanjang GWK itu akan bisa kita urai, kita bisa kurangi kan. Dan yang ketiga adalah untuk mengatasi kemacetan yang di Kuta Utara, di Peti Tengah, ya kan, di Peti Tengah termasuk Berawo, termasuk mungkin akan dampak Canggu juga. Untuk Berawo ini kita sekarang selama ini orang mau ke Berawo itu ada aksesnya dari Peti Tengah Batu Beling langsung ke Berawo dan balik juga ke sana sehingga akan menjadi bottleneck juga di Peti Tengah. Nanti ke depan 2025 ini pembebasan, 2026 Asungkaro selesai, berarti orang datang dari Berawo atau mungkin Canggu tidak perlu lagi kota, dia akan keluar dari Berawo, menuju Umu Alas, menuju ke Dampal dan menuju ke Tekomar Barat. Pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari tahap awal untuk mewujudkan solusi kemacetan kawasan pariwisata. Adi Arnawo berharap masyarakat dapat segera merasakan dampak positif dari proyek ini dalam waktu dekat. Sebelumnya Pemkab Badung telah menaikkan perjanjian pinjaman daerah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI senilai total 2,8 triliun rupiah untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur jalan ini. Pemkab memilih opsi pinjaman untuk menghindari lonjakan harga tanah di kawasan pariwisata yang sangat cepat. Winata, Bali TV. Pemirsa, antrean di TPA Suwung mulai berkurang. Sebelumnya, pada Hari Manis Galungan, sempat terjadi antrean panjang akibat penumpukan sampah upakara. Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat tidak banyak truk sampah yang mengantri memasuki TPA terbesar di Bali ini. Seperti hasil pantauan pada Jumat 21 November 2025, terlihat antrian truk pengangkut sampah yang mulai berkurang. Para supir truk yang kebetulan mengangkut sampah menuju ke TPA Suwung menuturkan bahwa sebelumnya pada Kamis 20 November 2025, tepat di hari Umanis Galungan, antrian truk sampah sempat panjang, mengular bahkan sampai ke Serangan, sehingga membutuhkan waktu berjam-jam untuk bisa membuang sampah ke TPA terbesar di Bali tersebut. Jam 9 pagi ngantri, jam 4 sore pulangnya. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau sekarang udah aman. Sudah lancar Pak ya? Nah, lebih lancar Pak, sekarang. Kondisi sekarang lumayan lancar.
daripada yang kemarin. Kalau kemarin gimana? Kemarin sih agak macet, kita dapat parkir di Serangan sebentar. Oh, di Serangan. Tapi agak mendingan dari yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin gimana, Pak? Oh, total tuh sampai jam berapa? Sampai sore keluarnya. Berakhirnya antrian panjang ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi pengelolaan sampah, terutama saat volume meningkat pada hari-hari raya keagamaan. Dengan sistem yang lebih sigap dan terkoordinasi, gangguan serupa dapat diminimalkan sehingga layanan persampahan tetap berjalan optimal. Yana, Bali TV. Bagi peternak ayam petelur, ancaman wabah penyakit pada unggas menjadi perhatian khusus. Untuk mencegah kerugian besar, para peternak di Buleleng kini meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan perawatan ayam sesuai standar operasional prosedur. Peternak ayam petelur mulai memperketat pengawasan kesehatan kandang untuk mencegah wabah penyakit yang melanda unggas yang disebabkan faktor-faktor seperti perubahan iklim yang mempengaruhi suhu dan kelembaban kandang. Seperti yang dilakukan salah satu peternak ayam petelur di Desa Kerobokan, Kecamatan Buleleng. Ia rutin melakukan penyemprotan disinfektan dan menjaga kebersihan area kandang. Nama ini sementara jadi karena kita melakukan pemeliharaan yang sesuai SOP, jadi kebersihan itu sangat kita jaga dan setiap hari kita juga melakukan disinfektan, 2 kali sehari disinfektan. Nah, selama ini jadi tidak ada permasalahan terkait dengan wabah dan lainnya, karena kita juga di sini. Ia mengaku langkah pencegahan di sini sangat penting untuk menjaga produktivitas dan mencegah kematian ayam secara massal. Selain kebersihan kandang, pakan dan air minum juga diawasi dengan ketat agar tidak terkontaminasi. Ia berharap wabah penyakit unggas dapat dicegah sehingga suplai telur ke pasar tetap aman dan stabil. Yasari Yuli, Bali TV. Sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya tolak legalkan thrifting. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Program kehamilan yang direncanakan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Bagi pasangan yang sudah menikah, mari kenali berbagai alat dan obat kontrasepsi. Ada banyak pilihan yang tepat, aman dan nyaman untuk Anda. Untuk menunda kehamilan, untuk menjarangkan kehamilan, dan agar tidak hamil lagi, pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut,
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melegalkan impor pakaian bekas atau thrifting. Ia menegaskan impor pakaian bekas merupakan perdagangan ilegal dan merugikan negara. Purbaya juga menegaskan dirinya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang yang masuk secara ilegal, termasuk pakaian bekas karena secara aturan tidak boleh dilakukan sehingga disebut ilegal. Harapan para pedagang pakaian bekas impor atau thrifting untuk mendapatkan stempel legal dari negara tampaknya harus dikubur dalam-dalam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan tegas menutup pintu negosiasi. Menurutnya barang ilegal tidak bisa diputihkan hanya dengan iming-iming pembayaran pajak. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis 20 November, Purbaya secara tegas menyatakan posisi pemerintah yang tidak akan goyah dan tidak akan mengubah status hukum barang selundupan tersebut. Lebih lanjut, Purbaya menyatakan sikap tegas pemerintah terhadap impor barang ilegal semata-mata untuk menyelamatkan pasar dalam negeri dari serbuan sampah tekstil negara lain. Karena jika keran impor ilegal ini dibiarkan bocor, maka akan berdampak buruk bagi pelaku usaha lokal. Untuk itu, ia meminta para pedagang thrifting untuk segera beralih dan memasarkan produk lokal. Beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Adian juga menyebut impor tekstil ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Sebelumnya pada Rabu 19 November, perwakilan pedagang thrifting mendatangi gedung DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, mereka meminta agar usaha thrifting dilegalkan dengan dalih bagian dari UMKM dan siap menyetor pajak ke kas negara. Namun argumen tersebut mentah di hadapan eksekutif. Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Keuangan Purbaya sepakat satu suara, yakni hukum harus ditegakkan. Dasar hukumnya jelas, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tidak ada celah bagi pakaian bekas impor untuk masuk secara legal. Juli Suwarto dan Ketut Sumadiase melaporkan. Gagasan swasembada pangan kembali menjadi sorotan, terutama ketika wacana tersebut dikaitkan dengan kondisi Bali yang memiliki keterbatasan lahan dan karakter geografis yang beragam. Di tengah keterbatasan tersebut, para pakar menilai bahwa konsep swasembada pangan di Bali perlu ditinjau ulang dan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai upaya mengejar produksi beras. Bali dinilai memiliki tantangan untuk mencapai swasembada pangan jika masih terfokus pada beras sebagai sumber pangan utama. Keberagaman pangan alternatif seperti ubi, jagung, singkong, dan berbagai komoditas lokal lainnya seharusnya kembali dihidupkan sebagaimana pernah berkembang pada masa generasi sebelumnya sebelum program transmigrasi berlangsung. Keragaman inilah yang dinilai lebih realistis untuk dikembangkan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Setiap daerah di Bali memiliki potensi pangan yang berbeda. Jembrane memiliki kombinasi sawah dan lahan kering yang cocok untuk palawija, sementara Tabanan tetap menjadi pusat persawahan. Di kawasan perkotaan, urban farming dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah. Tidak melulu padi ya. Nah, kemudian masuk lagi ke Bangli, nah, itu sudah masuk bukan padi lagi, karena tidak mungkin mengembangkan padi di dataran tinggi. Di sana mungkin kopi, apalagi jeruk dan sebagainya. Dengan tanahnya, tanah
abu-abu vulkanik itu kan subur, masuk ke Karangasem itu lebih kering lagi. Nah, mungkin di sana tidak cocok, padi juga tidak cocok, apalagi tanaman yang lain. Mungkin jenis tanamannya akan berbeda. Kalau dulu itu pernah saya lihat itu ada jambu mete dan sebagainya. Pokoknya tanaman-tanaman yang bisa dikembangkan di lahan kering. Itulah yang mesti kita lakukan mapping. Dinas Pertanian kabupaten dan provinsi dan mungkin Departemen Pertanian atau Kementerian Pertanian itu melakukan mapping ulang dan merubah mindset bahwa makanan pokok yang disebut dengan swasembada pangan itu tidak hanya padi, tidak hanya beras. Bisa di daerah itu bisa berbeda-beda. Kemandirian pangan berbasis keberagaman komoditas kini dinilai sebagai arah baru yang lebih realistis bagi Bali. Dengan pemetaan yang tepat dan perubahan pola pikir, pengembangan pangan lokal berpotensi menjadi kekuatan strategis dalam menjaga ketahanan pangan di masa depan. Yana, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balin and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian
busung tulang lindung wasanipun Bombayu kan ora ketikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Pemirsa, Desa Adat Intaran melaksanakan upacara Ngusabe Desa lan Nangluk Merana yang digelar di Catus Pata Balai Pesamuan Pura Balai Agung Desa Adat Intaran Sanur Denpasar. Upacara ini berlangsung bertepatan dengan Tilem Sasih kelima Kamis 20 November 2025 yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Dalam bakti penganyar yang dilaksanakan pada Jumat 21 November 2025, Mangku Desa Pura Balai Agung Desa Adat Intaran Denpasar, Anak Agung Putu Gede Wirawan menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Ia menjelaskan memasuki sasih kelima yakni masa pancaroba ketika penyakit dan hama pertanian rentan muncul sehingga dapat menyebabkan gagal panen. Melalui upacara Ngusabe Desa lan Nangluk Merana, masyarakat memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar diberikan labe dan tetadahan sehingga alam beserta isinya tetap berada dalam kondisi harmonis dan terhindar dari kemalangan. Upacara ini juga diharapkan mampu melindungi lahan pertanian dari serangan hama dan penyakit, sehingga sawah-sawah kembali subur dan hasil panen meningkat. Selain itu, pelaksanaan upacara Ngusabe Desa lan Nangluk Merana turut menjadi wujud peningkatan serada bakti masyarakat dalam menjaga keseimbangan parahyangan, pawongan, dan palemahan sebagai implementasi Trihita Karana. Makna daripada upacara Nangluk Merana adalah pembersihan daripada alam semesta. Sebab itu, biar kita sebagai umat manusia ini kan diberikan keselamatan melakukan sesuatu dan tugas kewajiban kita sampai itu petani-petani kita yang ada di sawah biar hasil daripada karyanya itu jadi lebih baik. Itu yang kita harapkan selalu. Makanya bila setiap 1 tahun sekali kita mengadakan upacara Ngusabe Desa Nangluk Merana. Fungsinya ini adalah untuk memohon keselamatan daripada alam sekitar semesta dan isinya ya untuk keseimbangan alam yang besar dan alam yang kecil warna agung dengan warna alit. Itu yang kita fungsikan. Harapan kita ke depan itu biar masyarakat itu lebih sadar terhadap alam kita ini. Biar lebih sadar, biar kita bisa mampu dan memelihara alam itu biar bagaimana dia bisa seimbang, harmonis terhadap diri kita sendiri, terhadap semua daripada tumbuh-tumbuhan apapun biar kita bisa harmonis dengan baik. Melalui pelaksanaan upacara ini diharapkan seluruh masyarakat serta alam semesta beserta isinya terhindar dari penyakit maupun mara bahaya sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Bunga Widrayani, Bali TV. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa turut hadir mengikuti persembahyangan Puja Wali dan Hari Suci Galungan yang berlokasi di Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur. Momentum Hari Suci Galungan menurut Niluh Puspa dapat dimaknai agar umat Hindu selalu dapat mengintrospeksi diri dan mawas diri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa turut hadir mengikuti persembahyangan Puja Wali dan Hari Suci Galungan yang berlokasi di Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur. Kegiatan persembahyangan bersama dipuput langsung oleh Ratu Pranda Panji Sugata dari Geria Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Wakil Menteri Niluh Puspa mengatakan, Galungan diperingati setiap 210 hari sekali berdasarkan kalender Bali, sehingga dalam 1 tahun dirayakan dalam 2 kali. Umat Hindu menjadikan momen ini bukan sekedar ritual persembahan, tetapi juga sebagai waktu untuk refleksi diri dan memperbaiki hubungan spiritual. Niluh Puspa menambahkan, Hari Suci Galungan mengajarkan agar umat Hindu pentingnya mengendalikan hawa nafsu dan ego yang dapat menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Hari Raya Galungan juga memiliki makna filosofi yang dalam,
yakni kemenangan jiwa manusia melawan godaan duniawi. Dalam kehidupan modern, nilai-nilai galungan tetap relevan untuk menjaga keseimbangan batin dan moral. Yang bersamaan juga dengan Pujo Wali di sini, jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan untuk seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia. Kita tahu bersama kalau Hari Raya Galungan ini kita maknai sebagai hari kemenangan. Kemenangan tidak hanya soal Dharma melawan Adharma, tetapi juga adalah kemenangan dari kita sendiri melawan ego kita sendiri. Itu yang paling penting. Dan bagaimana mudah-mudahan Hari Raya Galungan ini semakin memperkuat persaudaraan kita, mempererat lagi hubungan kita, dan juga tentunya mempersatukan kembali Indonesia agar kita semua bisa sama-sama menuju Indonesia Emas 2045 nantinya. Dan mudah-mudahan juga kita semua bisa saling dukung untuk membuat Indonesia semakin maju dan luar biasa. Dari Jakarta, Jeli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, libur Hari Raya Manis Galungan dimanfaatkan banyak wisatawan domestik untuk berkunjung ke sejumlah daya tarik wisata DTW di Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. Salah satu destinasi yang mendapat perhatian adalah DTW Jatiluwe, kawasan persawahan berteras yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Sekretaris DTW Jatiluwe Iputu Eka Saputra mengatakan bahwa tren kunjungan wisatawan domestik pada libur-libur Galungan tahun-tahun sebelumnya selalu menunjukkan peningkatan signifikan khususnya saat Manis Galungan. Tahun-tahun sebelumnya kunjungan wisatawan domestik saat Manis Galungan bisa meningkat hingga 1.000 kunjungan per hari. Untuk saat ini rata-rata kunjungan harian berada di angka 900 wisatawan karena sedang berada pada masa low season. Sejak bulan September memang terjadi penurunan kunjungan di Jatiluwe. Meski demikian, pihak pengelola optimis bahwa perayaan Hari Raya setelah Galungan tetap menjadi momen meningkatnya kunjungan wisatawan domestik. Biasanya setelah Galungan, kunjungan domestik bisa kembali mencapai 1.000 orang per hari. Yang kami tawarkan di sini ada berbagai macam paket yang kami sediakan di Jatiluwe, yaitu paket bersepeda, ada juga paket trekking, ada juga paket membajak, yang dimana paket-paket tersebut kita jadikan di satu tempat yang berada di Jatiluwe Eco Farm. Harapan kita ke depannya juga pengunjung dapat memahami aturan-aturan yang berlaku di sini, terutama bagi pengunjung yang sering ke Jatiluwe. Pada saat seperti ini bisa dilihat padi sudah mulai berbuah. Kebanyakan beberapa pengunjung yang suka memetik padi, akan tetapi di sini kita mempunyai aturan sebelum adanya upacara belum boleh memetik padi di sawah. Jadi kami harapkan para pengunjung dapat menaati aturan-aturan yang ada di Jatiluwe seperti itu. Mengantisipasi turunnya jumlah wisatawan pada bulan November, Desember hingga Maret, pengelola DTW Jatiluwe memanfaatkan masa low season untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Eka Saputra menjelaskan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam operasional destinasi diberikan pelatihan-pelatihan penting seperti pelatihan hospitality, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan manajemen operasional. Pada bulan November ini, DTW Jatiluwe juga melaksanakan pelatihan manajemen operasional yang digelar 22 November. Bekerjasama dengan sejumlah kampus di Bali, langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap optimal ketika memasuki masa kunjungan tinggi atau high season. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapung Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Suka dan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.